semuanya, kita kembali dalam acara Christ Alike. Jadi kita punya sebuah platform baru. Kita akan sharing tentang kesaksian-kesaksian anak-anak muda, tentang mereka punya cerita yang unik, gimana sih Tuhan nyatain kehadirannya dalam hidup mereka dan kehidupan mereka bisa berubah gitu. Dan di segmen ini namanya Life Talks. Dan hari ini aku bersama dengan seorang anak muda yang dulu pengen punya cita-cita jadi seorang chef terkenal. Dan ternyata Tuhan wujudkan itu, betul? Betul sekali. Tapi sebelum itu biar dia perkenalan sendiri dulu. Namanya siapa? Halo, nama saya Henry MC. MC-nya dirahasiakan. Kenapa nih dirahasiakan? Karena tanpa nama. Oke. Lanjut. Gimana? Perkenalan dulu. Kamu tuh misalnya latar belakangnya dari misalnya dulunya bukan kuliah chef atau nggak pernah belajar chef, tapi ujung-ujungnya jadi chef. Jadi gimana tuh? Oh, kalau untuk itu aku sih pertama itu karena hobi ya, karena dulu juga waktu sempat putus sekolah juga dan bantuin mama, dan akhirnya seperti Tuhan mengarahkan akhirnya sekolah di tempat masak gitu. Nah, akhirnya ya kayak udah jadi destiny juga gitu, jadi senang juga. Oke. Intermezzo sedikit ya. Jadi mungkin kalian punya cita-cita yang sangat besar, tapi mungkin latar belakangnya tidak mendukung. Iya, betul. Tapi Tuhan bisa merekayasa segala sesuatu, dan suatu hari nanti ketika kalian memang tekun, rajin, dan memang menggenapi apa yang menjadi bagian kalian, Tuhan akan menggenapi itu suatu hari nanti. Betul ya? Betul Oke. sekali. Jadi hari ini kita temanya adalah tentang pergaulan. Ya. Pergaulan itu ada yang bilang, oh saya punya pergaulan yang baik. Ada yang bilang, saya punya pergaulan yang sehat. Ada juga yang kadang seseorang tidak sadar bahwa mereka sudah terjerumus dalam sebuah pergaulan yang kurang baik atau yang jelek. Nah, secara singkat, kenapa seseorang bisa terkadang, khususnya anak-anak muda, bisa terkadang dari sangat baik nih, rajin banget ke gereja, rajin banget ibadah, kenal Tuhan, benar-benar ditemui Tuhan gitu. Tapi dalam sebuah fase kehidupan, mereka bisa langsung berbalik 180 derajat, teman-teman semua. Mungkin yang pertama karena pacaran. Iya, betul sekali. Pacaran yang buruk, biasanya. sebuah hubungan yang buruk bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi harus hati-hati ya teman-teman semua. Ada juga yang karena jenuh. Ada juga yang memang Tuhan inginkan dia untuk kembali ke cinta mula-mulanya kembali. Jadi dia ditaruh dalam sebuah proses kehidupan untuk merasakan bahwa oh ternyata kayak gini ya, nggak enak gitu. Ada sebuah scars dalam hatinya yang membuat suatu hari nanti dia bakal sadar terus kalau Tuhan itu baik sama dia, Tuhan itu hidup buat dia, Tuhan itu besar. Nah, hari ini Henry akan bercerita tentang sedikit kisah hidupnya yang seru ya, Hen? Iya, seru lah, pokoknya seru. Dan dia itu sebenarnya dulu rajin banget ibadah, rajin banget persekutuan. Dan juga sebelum ini lanjut, aku mau balik ke sedikit introduction. Jadi kita ini Alive dari Life Community. Kita ini di bawah naungan Persekutuan Ark of Christ atau AOC. Dan base-nya, pusatnya itu ada di Bandung. Oke. Jadi ini Henry ini dulu rajin banget dari kecil ya, Hen? Umur berapa, Hen? Oh, kalau dibilang rajin banget sih nggak dari umur mungkin 15 tahun lah startnya mungkin ya. Oke, jadi dari umur 15 tahun, sedangkan dia sekarang guys, dia udah umur sekitar 25 tahun gitu. Hampir. Jadi kurang lebih dia udah 10 tahun ada di Ark of Christ ini, ya kan? Dan dia sudah melalui banyak proses up and downs, and shake nggak? Ya, ada. Ya, dan dia bisa beberapa bulan yang lalu ya, atau tahun lalu? Mungkin tahun lalu ya. Tahun lalu dia itu sempat jauh banget dari Tuhan. Iya, betul, jauh banget. Kenapa aku bilang jauh banget? Karena ya salah satu yang Henry rasakan, yang Henry sering cerita juga ke aku kan. Saya suka cerita. Jadi aku benar-benar ingat kapan sih kejadiannya gitu. Dia sempat dipercayakan untuk memegang sebuah restoran atau kafe yang lumayan terkenal ya di Bandung. Dan dia jadi sibuk, dia juga diizinkan Tuhan untuk merasakan sebuah penyakit ya, Hen? Iya, penyakit. Dan itu yang membuat dia tersadarkan untuk kembali ke Tuhan. Iya. Langsung aja ya. Langsung aja kita mulai. Oke, gimana Henry? Oke. Mungkin dari setahun yang lalu ya, seperti yang tadi Cila bilang adalah
dapat satu kepercayaan besar, yaitu jadi manajer di salah sebuah kafe yang lumayan gitu ya. Dan akhirnya karena kesibukan yang saya alami itu jadi membuat saya itu banyak beralasan gitu, tidak datang beribadah gitu ya. Padahal mungkin saya bisa aja gitu datang menyempatkan waktu. Cuman gitu. karena sibuk jadi alasan kali ya? Jadi beralasan capek, udahlah gitulah, buat istirahat gitu ya. Dan akhirnya karena kesibukan itu mungkin yang orang-orang udah kerja alamin adalah stres gitu ya, stres, butuh hiburan, butuh sesuatu lah yang berbeda gitu ya. Dan akhirnya tapi larinya ke teman-teman yang baru, dalam tanda kutip ya pergaulannya yang kurang baik gitu. Dan uniknya, lucunya adalah saat itu owner saya gitu ya, dia masih muda juga. Owner saya masih muda. Dia adalah salah satu juga pembicara yang cukup oke gitu ya, di Bandung cukup orang-orang tahu gitu ya. Dan memang saya diajak dia pada akhirnya gitu, diajak dia main dan lain-lain gitu ya. Tapi yang uniknya adalah ya saya belajar juga dari dia. Yang membuat kita ya itulah pergaulan baik ya. Menurut kita pergaulan baik itu tuh seperti apa sih? Di mata orang itu berbeda-beda ya. Dan menurut teman-teman saya yang di sana pun itu baik gitu. Itu baik, mereka tetap saling mendukung, saling mensupport gitu ya. Tapi sorry gitu ya, unik-unik orangnya. Ada yang gimana tuh unik-uniknya tuh gimana? Iya, unik-uniknya ya mohon maaf gitu ya, apalagi zaman sekarang gitu ya. Mungkin kalian juga tidak terlalu tabu mendengarnya. Ada yang sesama jenis ya, sorry banget gitu. Tapi mereka bahkan saling mensupport gitu ya, saling mendukung. Malah lebih kompak gitu loh. Dan itu menurut mereka baik tuh gitu kan. Nah, ini kan makanya menurut kita tuh pandangan berbeda gitu ya. Ya mungkin ada yang menurut orang lain tuh baik gitu ya. Iya. Cuma menurut kita udah termasuk menjadi kategori yang tidak sehat. Tidak sehat gitu menurut kita. Oke. Jadi menurut aku pribadi adalah yang baik itu menurut aku pribadi adalah yang tidak merusak gambar diri kita gitu ya. Apalagi kita nih gitu ya, sorry anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen, kita tidak diciptakan kayak sekedarnya nih diciptakan gitu ya. Pasti semua itu maksud Tuhan ada baik gitu ya. Tuhan punya rencana buat setiap kita gitu. Dan makanya lewat setiap proses yang Tuhan izinkan mungkin ya, lewat ini baik gitu. Dan bahkan tidak sampai terjatuh lah gitu. Karena saya sorry ya guys ya gitu, gak apa-apa ya ini dibuka ya gitu ya. Karena saya waktu sempat setahun yang lalu adalah dengan teman-teman yang manajer yang luar biasa. Saya kenal dengan beberapa manajer artis, beberapa manajemen lainnya. Dan akhirnya ya gitu yang dilihat mungkin di TV oke gitu ya, ternyata di belakang wah seperti itu gitu loh. Dan banyak sekali tawaran yang saya alamin yang istilahnya tuh ya mohon maaf gitu ya, ditawarin jadi artis tapi persyaratannya wow gitu ya, persyaratannya itu ya harus ya gitu ya, sorry gitu untuk dia permodelan. Iya. Seperti menjual diri lah gitu ya. Dan ya minum-minum dan lain-lain itu tuh udah hal yang buat mereka normal gitu loh. Tapi buat kita kan itu tanda tanya aneh. Iya. Jadi aku rekap sedikit ya teman-teman semua. Jadi untuk awal ini menurut Henry ini pergaulan yang sehat adalah ketika dia punya gambar diri yang sempurna, betul ya? Gitu. Terkadang seseorang itu nggak punya gambar diri yang sehat atau buruk itu ketika mereka punya trauma masa lalu. Betul, itu yang pertama. Yang membuat mereka itu ketika mereka mau achieve something, mereka mau gapai mimpi mereka, udah hampir satu jengkal lagi nih misalnya sampai. Mereka seperti terantai dan akhirnya mereka nggak bisa sampai ke sana. Itu karena gambar dirinya belum dipulihkan. Ya. Terus yang tadi Henry juga bilang yang kedua adalah ketika kita punya pergaulan yang baik adalah ketika kita bisa mendekatkan diri kita sama Tuhan. Nah, aku punya pertanyaan lagi nih. Iya. Yang kedua adalah apa sih titik balik yang benar-benar kamu ingat banget, yang kamu benar-benar memorize banget sampai oh aku sadar nih Tuhan tuh benar-benar rindu banget nih sama aku untuk kembali sampai sama dia gitu. Udah terlalu jauh nih aku hilang gitu. Nah, ini yang sempet ini ya. Tadi yang dibilang juga kan aku sempat ngalamin satu penyakit gitu ya. Satu penyakit ini infeksi paru-paru ya teman-teman. Itu ya udah kayak rokok atau kecapean atau karena angin malam dan lain-lain lah. Tapi itu saya sadar sekali itu teguran dari Tuhan gitu ya. Karena
karena dengannya adanya pergaulan yang ya sangat-sangat menyimpang gitu ya, dan saya kena penyakit ini saya sangat sadar gitu. Tapi itu tidak membuat saya jerak. Tidak membuat saya jerak, ya paling mungkin sebulan lah ya waktu kena penyakit itu, dan saya harus diistirahatkan sebulan sadarnya, tapi akhirnya saya kecewa gitu. Entah kenapa kecewa gitu ya, dan akhirnya saya tetap ya udahlah, ini penyakit dijalani sekedarnya. Jadi awalnya belum sadar dong? Belum sadar, tapi setengah sadar mungkin ya gitu. Jadi kayak oh ya udahlah, mungkin ini kayak dari Tuhan, ya udah gitu lah. Kayak sekedar gitu aja. Dan bahkan sampai 9 bulan lah gitu ya yang saya alamin. Dan yang titiknya adalah ketika saya sadar Tuhan jatuh cinta sama saya gitu. Karena ada satu rema firman Tuhan yang buat saya sangat sadar adalah bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Entah kenapa itu bergama-gama tidak di dalam hati saya gitu ya. Jadi entah kenapa dalam hati saya seperti menyimpulkan, loh aku yang tertarik sama kamu loh gitu loh, dan aku yang jatuh cinta sama kamu duluan gitu ya. Dan tiba-tiba itu yang menjadi titik balik dalam hidup saya gitu ya. Jadi akhirnya saya berpikir, oh ya di saat ibaratnya gitu ya, ketika saya sakit tidak ada yang ya, teman-teman saya hilang nih gitu ya, hilang gitu, nggak ada yang tahu. Tapi di situ ya kadang membuat kita tuh kesendirian proses, jadi kita sadar gitu ya. Dan itu akhirnya membuat saya ingin lagi gitu balik ke Tuhan dan ingat beberapa flashback gitu. Aku dapat ayat Alkitab bagus, dituliskan gini. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi 1 Korintus 15 ayat 33 ini sedikit berbicara tentang kebiasaan kita. Kita benar-benar harus jaga pergaulan kita. Aku punya pertanyaan nih buat kamu. You have to choose from the two options ya. Yang pertama adalah gini. Kamu dikasih banyak platform baru, kamu jadi artis. Kan katanya muka kamu good looking ya. Bukan katanya, itu sebuah fakta teman-teman semuanya. Jadi, for your information, dia ini banyak banget secret admirer-nya gitu. Banyak banget cewek-cewek cantik yang suka sama dia, beneran banyak banget gitu. Dan itu option pertama gini, jadi banyak platform yang terbuka buat kamu jadi orang terkenal mendadak, tapi kamu hanya bisa ke gereja once in a month, sebulan sekali. Atau kamu akan stay the same kayak gini, kamu harus meniti karir kamu bahkan dari nol, tapi kamu bisa ke gereja atau beribadah fleksibel. Jadi seperti biasa, bisa pelayanan, bisa charity, bisa macam-macam, pokoknya bisa youth dan lain-lain. Ini. Tapi sebelum Henry jawab, jangan ngebully dia apapun yang menjadi jawaban dia, karena ini bukan sebuah pertanyaan yang dibutuhkan jawaban iya atau tidak, salah atau benar. Ya, betul. Ini adalah sebuah pendapat. Setiap orang punya pendapat, baik itu negatif, baik itu positif, kita harus menerimanya dengan baik. Oke? Ya. Betul sekali. Menurut Henry gimana? What option will you choose? Yang pertama atau yang kedua? Kalau buat aku pribadi, aku hampir sempat ngambil yang pertama, tapi aku memilih yang kedua. Kenapa? Ya, karena ya itu, aku sempat ngambil yang pertama, tapi ini baru tawarannya. Memang mungkin belum ngalamin secara ini ya, tapi aku sudah, ya mungkin kalau buat saya pribadi adalah dalam hidup ini kan gitu ya, kita kan ngalamin proses-prosesnya tuh ya, ketemu orang dan lain-lain gitu ya, dan itu saya udah kayak ya udahlah, udah cukup lah dengan apa yang saya alamin gitu. Saya nggak mau terlalu jauh, saya tahu diri gitu ya teman-teman gitu ya. Saya mungkin belum bisa nyampe batasannya ke sana dulu gitu. Jadi untuk sekarang saya pasti memilih yang kedua, yang bisa pelayanan gitu dan meniti karir dari nol gitu. Oke. Karena kita percaya bahwa masa depan kita di tangan Tuhan, betul? Iya, betul sekali. Oke. Itu cerita sedikit dari Henry. Kita mau dengar pendapat dong dari Instagram. Tadi kita sempat share untuk aku kasih sebuah kalimat pergaulan yang baik titik. Iya. Kita mau
lihat dua aja ya Hen. Boleh dua. Dua pernyataan dari Instagram. Oke, yang pertama apa nih? Yang pertama, yang membuat kita terus meningkat, bertumbuh ke arah yang lebih baik. Oke, berarti pergaulan yang baik adalah yang membuat kita terus meningkat dan berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Lebih baik. Oke, menurut Henry gimana? Ya, saya sangat setuju sih kalau yang itu ya. Jadi selain untuk saling mensupport satu sama lain gitu, ada satu nilai yang dari hidup kita gitu ya, itu yang terbangun gitu. Yang terbangun tuh jadi itu tidak menghilangkan gambar diri kita, teman-teman. Oke. Berarti surround yourself with a positive person, with a positive people, gitu kan? Iya. Ya. Tempatkan dirimu dalam sebuah kondisi, dalam sebuah lingkungan yang bisa membangun, baik dalam kerohanian, ya, gitu ya. baik dalam kehidupan jasmani. Jadi kita pun dimanapun kita ditempatkan bisa menjadi berkat. Oke? Iya, setuju. Oke. Yang kedua. Pergaulan yang bisa mengembangkan potensi kita dan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Oke. Gimana menurut Henry? Potensi. Potensi itu bisa berbicara tentang talenta. Betul? Talenta, ya betul. Nah itu balik lagi, ya pergaulan kan beda-beda ya namanya ya. Kalau saya pribadi akhirnya, ini sedikit aja ya. Oke. Dengan sayanya akhirnya kembali lagi kepada Tuhan juga, itu tidak membuat tidak membuat teman-teman saya tuh yang lama-lama sebenarnya menjauh. Oh, Iya. tetap stay the same berarti. Tetap stay the Oke. same. Tapi akhirnya saya jadi tahu, karena saya udah tahu identitas saya. Akhirnya ketika kita kumpul gitu, kita kayak ini gitu ya. Akhirnya saya bisa ya mereka dengan tempatnya mereka, tapi saya dengan tahu diri gitu ya. Contoh soalnya ya gitu, mereka mesen contoh mungkin minumnya bir apa segala macam. Saya udah tahu diri lah. Saya minumnya teh manis gitu ya. Tapi tetap kumpul. Jauh banget ya perubahan. Teh manis gitu, tapi dengan lingkup teman-teman saya yang ya saya chef gitu ya, mereka juga chef gitu, dan kita bangun potensial kita dengan respect gitu akhirnya gitu, seperti itu. Oke. Jadi aku mau rekap sedikit ya. Iya. Jadi kalau kita dalam sebuah pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik, mungkin talenta-talenta kita masih terkubur. Iya betul. Tapi mereka bisa membangkitkan itu kembali gitu kan. Dan juga yang tadi Henry ngomong. Jadi kalau kita punya pergaulan yang baik, yang sehat, memang dari dulunya seperti itu, kita bakal influence people untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Bukannya kita yang tertular ya, maksudnya. Itu akan menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Waktunya udah mulai habis nih, Henry. Waduh, iya. Our time is up. So, jangan lupa untuk surround yourself with a positive people, dan jangan lupa tetap jaga diri kalian baik-baik. Terus dekatkan hati kalian dengan Tuhan, biar kemanapun kalian pergi akan menyebarkan positive vibes, betul? Oke. Jangan jadi bunglon. Jangan jadi bunglon, oke. Dan jangan lupa terus ikutin video ini karena kita akan buat a group of series. Dan kita bakal bahas topik-topik yang sangat yang sangat menarik, exciting, yang sangat menarik. Iya. Caranya gimana? Komen di YouTube channel ini atau kalian bisa juga DM di Instagram kita, yaitu alive.community. Kalian bisa tulis, "Kak, aku mau dong topiknya minggu depan tentang ini," atau "Kak, aku punya pertanyaan nih, ini." Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. Bye. See you in next video.